Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tazkir wa nafa wal intifa' wa ibadah wal istifadah wa has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda ila al-khair ibtigha wajillah mardati wa qurbi wa tawabi wa ala man salafun salihun wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkalullah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban bil islami dinan abi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma astur awrati wa amir rawati ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak unsur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil ilm wa akrimni bitaqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah ta'iyah hafidhah tu'minu bi liqa'ik wa takhna'u bi 'ata'ik wa taghdu bi qada'ik wa takhshaha haqqa khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa bil 'azim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi zidni 'ilman wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajhiyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya husnal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf ala kulli hal. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u du'a ila istajab. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Subhana man la ya'lamu qadra ghairu wa la yablughul wasifuna sifatah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nuril mudhib li lisani bi nurih wa ala alihi bi kulli matin wa nafsin adana ma wasi'a ilmuh bi khairin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul guna untuk mencari ilmu agama dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik, hidayah maupun inayahnya, kepanjangan umur, sehat walafiat, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk pelajaran pada malam hari ini, karena kebetulan kita ini menghadapi Idul Adha atau berkenaan dengan masalah daripada kurban ya.
supaya kita ini betul-betul bisa memahaminya. Jangan sampai kita ini keliru di dalam pengertian daripada kurban tersebut. Maka kesempatan ini saya akan terangkan mengenai bagaimana masalah kurban. Apakah itu untuk pribadi kita, ataukah untuk mungkin kita sebagai panitia kurban atau lain sebagainya. Yang pertama dikatakan di sini qauluhu ta'ala fashalli li rabbika wanhar. Itu surah Al-Kautsar. Ay shalli salatal Id wanharil udhiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita pada saat Idul Adha untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya kalimatnya fasalli li rabbika, fasalli li rabbik. Artinya kita disuruh melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud sholat ya, atau sholat daripada Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, dan dilanjut dengan memotong binatang kurban. Ya. Jadi setelah selesai nanti ya sholat Idul Adha itu dilanjut dengan apa? Memotong daripada kurban. Nah, makanya ini nggak tahu nih di sini bikin sholat Id apa enggak? Bikin. Enggak, kok sholat bikin? Sholat bikin, korbannya enggak? Oh, iya, iya. Hah? Ya, kenapa enggak dibikin ya? Bikin aja walaupun kambing, ya. Sebisanya aja, gitu. Kan banyak pengurusnya yang bisa korbannya. Nanti cari gini, cari tempat yang ini, yang apa, yang bisa buat ngorban. Tapi nggak tahu sih kampung kadang-kadang nggak ada halaman ya. Iya, halaman kadang yang buat kebun-kebun. Iya, kayak kebun-kebunnya nggak ada. Satu, terus baunya juga, iya bener sih. Bener-bener, apa, ruwet kadang-kadang. Ya udah, nggak apa-apa, ya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya perintah dari Allah untuk kita melaksanakan daripada kurban tersebut setelah pelaksanaan daripada apa, sholat Idul Adha. Nah, maka dari itu pada saat kita mau sholat Idul Adha, itu ada beda Pak, sholat Idul Adha sampai Idul Fitri biasanya. Kalau sholat Idul Adha itu, ya biasanya itu lebih awal, lebih pagian. Ya, istilah kata kalau orang bilang ya mungkin jam 7 lah. Ya, jam 7 itu kita sholatnya itu. Mulai sholat Allahu Akbar gitu. Nah, kalau Idul Fitri enggak. Bisa kadang-kadang 7:4, bahkan kadang sampai setengah 8. Kenapa? Yang membedakan yang pertama itu yang namanya Idul Adha, kita disunahkan imsak untuk tidak makan dan tidak minum dari semenjak adzan subuh. Jadi nanti sampai kalau waktu Idul Adha itu ya setelah tung adzan Allahu Akbar subuh, itu sampai jangan makan, jangan minum. Ya, nggak usah ngopi, nggak usah apa, sampai melaksanakan sholat Id. Nah, jadi kalau mau makan mau minum ya sebelum adzan. Itu kesunahannya seperti itu. Nah, makanya nanti habis itu ya habis sholat makan, bergegas. Di sholat makan. Makanya biasanya itu, ya saya kan namanya orang beda-beda ya, beda tempat, beda kebijakan orang bilang ya. Ya apalagi beda pengurus itu. Beda kebijakan Mbak, bukan beda masjid, beda pengurus aja udah beda. Biasanya itu kalau Idul Adha ya, itu biasanya panitia itu menyediakan makan Pak, minimal itu buat panitia itu sendiri. Ya, buat pengurusnya yang sholat itu, buat khotibnya ya, buat ya sebagian tokoh masyarakatnya gitu. Ya anggaplah untuk 50 orangan gitu lah. Nah, itu biasanya disediain ketupat atau apa. Begitu selesai sholat, udah khutbah, sudah salaman, itu biasanya kayak ustadznya apa itu, panitia jangan pulang dulu. Ya makan ketupat atau apa gitu. Ya itu maksud itu
buka itu. Itu kenapa? Karena dari pagi dia nggak makan, dia nggak minum. Jadi nggak usah nunggu sampai pulang, nggak usah, silakan makan dulu aja. Nah itu biasanya Idul Adha. Ya, nah dilanjut dengan apa? Persiapan untuk penyembelihan kurban. Kalau Idul Fitri itu sebaliknya. Sebelum kita berangkat ya ke sholat Id, habis subuh itu, selesai sholat subuh ada wirid udah, kita kan siap-siap nih. Nah kita disunahkan makan minum dulu malah. Istilah kata disunahkan buka di hari Idul Fitri. Ya kan kemarin kan kita puasa. Hari ini kita makan dulu di rumah, minum dulu, ngopi dulu ya. Makanya agak sedikit santai. Gitu, jam 7 istilah baru berangkat ke masjid, istilahnya ini yang bagi sebagian orang. Nah, karena dia mau makan dulu. Ya, nanti sampai di masjid atau di mana gitu acara sholat, baru kita melaksanakan sholat. Ya, habis selesai sholat ya udah pulang, udah nggak ada makan nggak ada apa, karena sudah makan terlebih dahulu. Ya, itu kesunahannya seperti itu. Jadi berbalik. Kalau Idul Adha kita imsak, nggak makan nggak minum dulu, sampai selesai apa kurban, sampai selesai sholat gitu ya, selesai khutbah sholat udah baru kita makan. Nah kalau untuk Idul Fitri enggak, kita makan dulu, minum dulu, ngopi dulu kalau bisa sebelum melaksanakan sholat. Ya di rumah lah, makan dulu, minum dulu, siap-siap terus berangkat. Jadi berangkat sholat itu udah kenyang, udah santai gitu, ya nggak mikir makan lagi gitu. Nah itu perbedaannya. Makanya biasanya sholat Id itu lebih siangan, Idul Fitri ya, lebih siangan. Nanti jam, kalau di Al-Hawi aja kalau nggak salah sekitar jam 7:30 ya. Kalau Idul Adha jam 7 gitu Pak. Lebih apa? Lebih ini gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, di dalam pelaksanaan daripada kurban ini Pak, dikatakan oleh Nabi SAW, ma'amil ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Kata Nabi SAW, tidak ada satu amalan anak Adam, artinya manusia, yang paling disukai oleh Allah di hari Idul Adha melebihi daripada motong korban. Itu Pak. Jadi amalan yang paling afdal di hari Idul Adha itu penyembelihan. Ya, nyembelih, potong korban itu potong ya disembelih gitu. Itu paling afdalnya itu adalah di hari Idul Adha. Nah, di dalam pelaksanaan kurban ini sendiri supaya kita berkorban gitu, maka Nabi nganjurin kepada kita arti pentingnya korban itu. Makanya supaya kita ini jangan terlalu apa ya, mau dibilang bodoh atau nggak ngerti gitu ya, jangan keterlaluan gitu. Boleh orang bodoh tapi jangan keterlaluan gitu. Artinya apa di sini? Ya kita perhatiin gitu. Di mana Nabi mengatakan abdimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kata Nabi, kalau kita mau korban, cari korban kita ya. Kalau kambing ibaratnya kambing yang bagus, yang gede itu Pak. Cari kambing yang gede, yang bagus, yang gagah gitu ya. Itu kenapa? Kan pikiran kita disembelih, mati, dibagi, selesai. Bukan. Itu yang dibagi selesai itu buat orang lain. Anda kalau beli itu kambing yang bagus, yang gede itu, kenapa? Karena kata Nabi itu adalah merupakan kendaraanmu, matayakum, ya, kendaraanmu untuk kamu bisa lewati. Yaitu apa? Fa innaha ma'adimu atau ya fa innaha ala sirati matayakum, itu adalah kendaraanmu nanti yang akan kamu pakai pada saat melewati sirat. Sirat itu jembatan ya di atas api neraka. Semua orang pasti melewatinya. Nah, orang yang berkorban diberikan keistimewaan, yaitu kurbannya itu menjadi apa? Kendaraan ya, ditumpang gitu. Makanya Nabi bilang, cari yang gede, yang bagus gitu.
Ya istilah kata nanti itu melewati sirat itu pakai kambing yang keren gitu, kelihatan keren gitu. Bukan kambingnya yang sempoyongan. Ya. Kurban cari kambing yang paling murah. Ya, paling murah, paling kurus, ya. Paling ya istilah kata kayak mobil doyok gitu. Nanti sampai di sirat juga naiknya kambing sempoyongan gitu. Nah, Nabi nyuruh kita. Jadi bukan masalah dagingnya, itu daging itu urusan untuk orang lain, ya. Tapi kambing itu akan dikembalikan, itu akan kau kendarain, itu kendaraanmu gitu. Maka cari yang bagus, gitu ya. Begitu kurban juga sama, ya. Idul Adha kita mau kurban sapi, patungan sapi, ya. Usahakan jangan cari yang apa, yang murahan. Gitu. Kadang-kadang kurban sapi ini tuh patungan 2,5 juta. 2,5 juta kali 7 berapa? Ya, dapatnya yang paling 17 juta. Ya, 18 juta. Lo sapi 17 juta aja sekarang. Dapatnya seperti apa? Kecil, Pak. Walaupun orang bilang, tapi kan sah-sah saja. Iya, nanti nyuruh kita abdimu, ya. Besarkanlah, cari yang gede, yang gemuk, sapi yang bagus, gitu. Ya, istilah kata mahalan dikit nggak apa-apa, tapi berbobot. Karena itu akan menjadi kendaraan kamu, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi korban itu jangan kita pelit-pelit buat diri kita sendiri. Karena itu akan menjadi kendaraan. Kamu nggak beli, nggak korban, ya itu nanti kamu sendiri akan rugi. Ya, nah kita nanti lihat selanjutnya. Kemudian dikatakan dalam riwayat yang lain, man wajada sa'atan falam yubahi fala yaqrabanna musallana. Oh, dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang mempunyai kemampuan, kemudian ia tidak mau berkorban, maka janganlah kau dekati musolaku. Nah, sekarang apa ini maksudnya musolaku itu gimana? Jadi kembalikan ini bahasa, ya, ini hadis. Kita bayangkan terlebih dahulu pada kejadiannya, yaitu zaman Nabi. Ini zaman Nabi. Coba kita bayangin, ya, kita bayangin. Yang namanya Nabi itu sangat-sangat dihargai, dihormati, dicintai, dimuliakan oleh para sahabatnya. Sahabat ini senantiasa paling senang, paling demen itu kalau ya bareng sama Nabi, ketemu Nabi, ngelihat Nabi, dengerin Nabi, bersama Nabi, paling demennya itu, paling senengnya itu. Karena Nabi itu indah, Pak. Ya, menarik, mempesona itu Nabi. Dari pandangannya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Nggak ada orang yang nggak suka itu. Semua itu kalau lihat, ya pasti demen, Pak. Pasti, Pak. Itu sahabat itu. Nah, ini sahabat hubungannya sama Nabi eratnya, sangat erat sekali. Mencintainya pol-polan. Sampai mau jiwa raga pun mau dikorbankan nggak apa-apa demi Nabinya itu, ya. Saking mencintai Nabi. Nah, sahabat-sahabat tersebut pada saat hari Idul Adha, itu kan harinya apa? Harinya orang Id, itu kan kegembiraan. Ya, harinya orang lagi bahagia-bahagianya, lebarannya. Umat Islam itu bahagia, ini hari lebaran, kita senang, bahagia, ya kan? Lagi kebahagiaan orang, kalau bahagia sebahagia-bahagianya orang, Pak, paling enak, ya, paling menyenangkan itu apa? Kalau Idul Adha atau lagi-lagi bahagianya ente, lagi seneng-senengnya ente, kebahagiaan itu ya akan Anda rasakan lebih mantap, lebih hebat itu apa? Pak, bersama dengan orang yang kau cintai, Pak. Ya, bersama dengan orang yang kau cintai. Kita bahagia, kita senang dapetin. Pengen apa? Pengen orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai?
anak kita, istri kita, keluarga kita, oh kumpulin, kumpulin. Gitu Pak. Itulah kebahagiaan yang akan mereka rasakan. Kalau bahagia cuma sendirian gitu, apa enaknya? Coba aja sampai dikasih durian, tau durian? Oh, durian yang paling enak, yang paling mahal, ngerti ya? Tapi sampai suruh makan sendirian tuh, enak nggak? Nggak nikmat kok. Bulu, lebih nikmat kalau di apa makan bareng sama anak yang Anda cintai, istri yang Anda cintai, orang-orang dekat yang Anda cintai, kumpul bareng, mangan bareng, ya Allah. Maaf Pak, sampai rela satu durian itu, sampai makan cuma satu biji saja, yang lainnya dimakan yang lain. Itu senengnya pol-polan. Kenapa? Karena kita mencintai semua berbagi dengan yang lain. Nah ini kalau sama keluarga aja kita pengen seperti itu. Orang lebaran aja apa? Coba apa artinya sampai lebaran nggak mudik, wis gitu aja. Bini ada di kampung, orang tua di kampung, anak di kampung, keluarga di kampung, sampai di sini. Apa enaknya? Ya, walaupun makan enak, minuman enak, bisa Anda beli dapetin itu. Tapi jawabannya apa artinya? Rasanya paling enak kalau bisa pulang kampung, Pak. Ya. Biar di sini kalau kerja digaji 2 kali lipat, tetap aja lebih nikmat di kampung, Pak. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena itu momentum sama dengan keluarga orang yang betul-betul dicintainya. Lah ini Pak, sahabat ini cintanya nama Nabi itu lebih daripada cintanya sama istri, sama anak, sama orang tua, sama keluarga, sama siapa-siapa. Yang paling top-topnya bersahabat, yang paling ya untung-untung nyeneng-nyenenginya sahabat itu kalau bisa kumpul dengan Nabi. Nah, momentum yang teristimewa itu apa? Idul Adha. Jadi kalau pas Idul Adha itu sahabat, siap-siap kita nanti mau pagi kita mau apa? Mau ke masjid ya, mau datang ke masjid Nabi, mau kita dengerin khutbahnya Nabi. Senangnya pun itu mereka. Mau kita sholat bersama Nabi, nanti selesainya mungkin mereka berjabat tangan dengan Nabi, mau ngobrol sama Nabi, ya, mau ketemu sama Nabi, hari yang paling indahnya, paling hari Lebaran. Itulah yang diinginkan, itu yang diharapkan, kebahagiaan yang paling puncaknya. Tetapi kata Nabi, diingetin, sahabatku, umatku, ingat ya, di hari Lebaran. Besok ini nih, hari Lebaran, kalau Anda tidak mau berkorban, dikarenakan Anda pelit, artinya mampu, tapi nggak mau berkorban, kata Nabi, maaf, jangan deketin musolaku. Lah kalau musolanya nggak boleh dideketin, ya berarti sampai nggak sholat bareng sama Nabi, Pak. Berarti sampai nggak boleh makmuran sama Nabi, Pak. Berarti nggak boleh ketemu Nabi, Pak. Berarti nggak dengar khutbahnya Nabi, Pak. Lah ya kan bingung, Pak. Momentum orang lagi seneng-senengnya, bahagia-bahagianya, kepengen ketemu, pengen bareng. Jawabannya, kamu nggak usah. Keluar aja. Kamu cari tempat musola yang lain, masjid yang lain, sholatan sono di tempat yang lain. Nggak usah di sini. Ya. Kenapa? Karena kamu mampu, tapi nggak mau korban. Itu. Nah, sekarang bayangin ente mampu, ente nggak mau korban, apa sampean? Benar itu, ya, merugi itu. Nah, di sini Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan daripada kemampuan. Kalimat mampu sa'ah, ya, saatan ini, kemampuan ini, kebisaan ini, para ulama pun membicarakannya. Ya, sebatas apa itu? Nah, ini. Mampunya seseorang dinilai mampu dan tidaknya mampu, nanti Anda lihat pada diri Anda, yaitu untuk makan dan minum selama 4 hari, selama 4 hari nih, selama 4 hari, untuk kau dan orang yang di bawah tanggungan kamu, ya keluarga kita. Anda bisa ngasih makan nggak? Hari Lebaran, makan minum keluarga, normal. Hari Lebaran sama 3 hari ayam tasyrik. Bisa nggak ngasih makan mereka? Cukup nggak, punya duit nggak? Cukup, Beb, ada. Nah, kalau Anda cukup untuk 4 hari, maka ditambah 1 lagi. Bisa nggak kira-kira sisa uangnya tuh?
buat beli kambing. Bisa nggak? Ya kalau umpama sampean punya 5 juta saja, saya yakin cukup itu. 5 juta aja. Ya, anggap 2,5 juta buat beli kambing, 2,5 juta buat 4 hari makan minum. Masa nggak cukup sih? Ya, istilahnya cukup. Nah, 5 juta udah cukup itu. Nah, tetapi karena kondisi zaman kita beda dengan kondisi dulu, maka saya akan tambahin sedikit. Dengan apa? Dengan kita memperhatikan ada tambahan. Supaya nggak kebingungan, karena zaman dulu beda dengan kita. Apa itu? Adakah utang piutang yang Anda harus bayar di dalam bulan itu? Artinya nanti Idul Adha ini, ya dalam bulan, akhir bulan nanti, kena nggak itu bayaran? Ya kena lah. Kita kan bayar listrik. Ayo, bayar nggak itu? Nah, dulu kan nggak ada bayar listrik. Nah, kedua mungkin mama kontrak. Ada nggak tuh kontrak? Ada. Berarti bayar kontrakan nggak tuh bulan depan? Bayar. Ya, mungkin juga ente kredit motor. Bayar motornya itu. Iya. Nah, ini kan berarti sesuatu yang harus dipersiapkan untuk dibayar. Jadi kita pun ngitung lagi. Nah, ini kalau saya belikan kambing, Bib, bisa. Tapi besok saya nggak bayar kreditan. Rumah kontrak nggak kebayar, kreditan nggak kebayar, listrik nggak kebayar. Karena kita mau korban. Apa kita korban apa bayar itu? Ya harus bayar itu. Karena itu memang utang kewajiban. Itu kewajiban namanya yang harus dibayar. Walaupun sekarang punya duit, tapi kan duit ini kan ya persiapan juga untuk membayar itu. Ya. Makanya saya hitung-hitung istilah kata ini dengan bahasa lebih gampang. Istilahnya, kalau Anda mempunyai uang, anggaplah 5 atau 10 juta, yang sifatnya tidak dipakai. Jadi Anda mengeluarkan duit, Anda menerima duit. Ya kan? Sehari Anda bekerja, Anda dapat ini, penghasilan, segala macam. Dan Anda juga mengeluarkan. Tapi kan maaf, secara umum, kita ini yang dewasa-dewasa, ya boleh dipastiin lah, kecuali kalau yang memang nggak punya ya. Secara umum bisa bilang, itu hampir pasti punya duit, Pak, duit simpenan. Istilah kata mama tanya, Pak Mada kira-kira punya uang nggak yang sekiranya 2 bulan yang akan datang, bulan ini, bulan depan ini dia nggak dipakai sama sekali. Ada nggak uang? Coba ini hampir bisa dipastiin, ada. Ya, ada Pak. Simpenan namanya. Orang-orang itu bilang deposit ya. Walaupun tidak harus di bank, itu remaja-remaja mungkin juga punya simpenan. Jadi terus kita sehari makan ya penghasilan lain. Kita dapat penghasilan, kita pengeluaran, kita penghasilan, kita pengeluaran. Nanti lebih simpan lagi. Kan gitu kan? Simpan lagi. Bahasa kita nabung gitu. Nah, uang tabungan itu kan hitung-hitung kan 2-3 bulan yang akan datang bukan barang yang akan pasti kita pakai. Terus pakainya buat apa? Ya pakai yang lain-lain, yang penghasilan yang lain. Masih ada penghasilan lain dan sebagainya. Nah, itu yang kita pakai. Yang ini cuma istilah kata kita simpan doang. Ya. Nah, untuk orang seperti ini, inilah sangat ditekankan untuk berkorban. Ambil tuh dari simpenan. Ya. Tapi kalau orang modelnya maaf, ibaratnya ya, kita maaf bukan ngomongin orang. Kayak mama Gojek gitu ya. Dia itu cuma kerja harian ya, apa sih berapa? Lepas ya. Jadi bekerja dapat 100.000, 200.000 kan gitu ya. Hari ini kita dapetin istilah kata lo ya, dihabisin buat besok pagi, ya kan? Buat makan kita, buat anak, istri, kebutuhan, ya entek Pak. Besok ya kerja lagi. Ada nggak simpenannya? Istilah kata mungkin nggak ada, ngerti ya? Kalau ada ya paling ya ibarat kecil lah, itu aja kadang-kadang buat nanti bayar listrik, ya mau buat ini atau buat kreditan segala macam. Nah, ibaratnya kayak nggak ada tuh. Jadi apa yang didapat ya akan besok dihabisin, kalaupun sisa ya sedikit, nggak cukup apa-apa itu. Nah, ini orang namanya nggak mampu. Ini namanya orang nggak masalah buat orang seperti ini. Ya, nggak dituntut untuk berkorban. Itu, Pak. Ya. Jadi yang kiranya mempunyai deposit itu punya simpenan uang gitu, ya, yang sifatnya istilah kata kemungkinan nggak dipakai lah. Hitung-hitung 2-3 bulan itu nggak bakalan
secara logika ya, bukan kepastian, logika nggak kepake itu, cuma simpenan doang gitu. Nah itu lo keluarin untuk kamu beli kurban ya. Kalau Anda tidak mau, ya berarti Anda memang nggak mau, berarti Anda pelit gitu. Maka ancamannya kata Nabi pertama kali, jangan kau deketin musolaku. Ya berarti nggak usah sholat bareng sama Nabi, nggak usah dengerin khutbah Nabi, nggak ketemu sama Nabi. Oh, itu kan pukulan yang paling telak itu buat sahabat, ya. Jadi nggak sembarangan ini masalah satu, Pak. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan pula, khiyaru ummati yubahun, usyiraru ummati la yubahun. Ya. Sebaik-baik umatku ini, ya, adalah orang yang mau berkorban. Dan yang jelek dari umatku ini adalah orang yang nggak mau berkorban. Ya itu tadi yang mampu tapi ya. Mampu nggak mau korban, lu jelek lu. Ya. Tapi mampu, ente mau berkorban, lu orang baik. Ya. Jadi Nabi menggambarkan buat kita, orang baik, orang nggak baik, itu bisa dilihat dari apa? Dari perilakunya, mau berkorban apa enggak. Tapi kalau mampu lupa ya, saya nggak bicara yang, saya nggak mampu gimana? Ya udah, nggak usah diomong, nggak mampu kok. Yang diajak ngomong itu yang mampu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meringankan daripada permasalahan kurban ini, karena kurban ini Pak, satu kambing itu buat satu orang. Perhatiin baik-baik. Ini banyak kadang salah paham. Satu kambing, kita bicara mazhab Syafi'i ya, satu kambing itu buat satu orang. Nggak ada yang namanya satu kambing itu patungan. Pernah dengar nggak patungan kambing? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah dengar patungan kambing? Karena satu kambing hanya untuk satu orang. Jelas ya? Untuk satu orang, bukan untuk dua orang. Jadi saya yang mau korban, apakah nanti istri saya ikut korban juga dengan saya? Ya enggak, korban saya. Istri nggak ikut. Ya, anak saya nggak ikut. Kenapa? Karena satu kambing buat berapa orang? Buat satu orang, bukan untuk dua orang, tiga orang, gitu loh. Kalau sapi buat 7 orang. Nah itu yang perlu pertama yang dipahami. Yang kedua, Nabi mengatakan memberi keringanan buat masyarakat. Beliau mengatakan ala ahli kulli baitin udhiyah, kata Nabi. Kata Nabi bahwasanya cukup ya untuk satu keluarga ahli bait, yaitu satu keluarga, satu, ini perhatikan ya, cukup satu keluarga itu satu orang yang korban. Cukup. Artinya apa cukup? Cukup itu kayak fardu kifayah, ini sunnah kifayah. Artinya, ini kan Anda sekeluarga itu, andai kata mampu semua mampu ini ya. Istrinya kaya, suaminya kaya, anaknya kaya, kaya kabeh. Ya. Aslinya kan semuanya dituntut tuh. Kamu mampu kan? Mampu kan? Mampu kan? Ya. Kamu semuanya berkorban. Aslinya begitu. Terus Nabi ringanin dengan mengatakan, ya udah, kalau emang kiranya ya mungkin mau korban semuanya mungkin agak ada yang pelit-pelit gitu ya, ada yang berat-berat gitu ya. Ya udah, paling tidak, kata Nabi, paling tidak satu rumah ada yang berkorban. Walaupun semuanya mampu, kalau satu sudah berkorban, maka tuntutan ya, tuntutan untuk untuk berkorban istilahnya menjadi gugur. Jadi ente nggak ditekankan, ngerti nggak? Bapak lu udah korban, udah bib, lu mampu, udah mampu, punya penghasilan, punya deh. Kenapa lu nggak korban? Kan bapak saya udah korban, saya kan berarti nggak ditekankan. Boleh, nggak apa-apa. Artinya keluarga itu semuanya nggak tercela, tuh. Kalau tadi kan tercela kalau nggak mau korban, nggak tercela karena sudah ada salah satu dari keluarganya yang berkorban. Itu yang dimaksud bahwasanya yang namanya kurban satu itu ya cukup buat satu keluarga. Ya.
Kayak contohnya gini aja Pak, kita mau sholat jenazah, ya, kita kumpul di segini banyaknya. Kemudian kita ada jenazah, yuk kita sholat jenazah, itu fardu kifayah. Ya udah, taruh jenazah sini, saya nyolatin, Allahu Akbar, ente semuanya, saya sih males nyolatin, saya mau duduk aja, boleh apa nggak boleh? Boleh, kenapa? Cukup satu, saya udah nyolatin, ya ente nggak nyolatin nggak apa-apa. Apakah ente tercela? Ya enggak. Kenapa? Lah kan fardu kifayah. Sudah ada yang ngejahit. Tapi kalau ente sholat bareng-bareng gimana? Lebih cakep Pak. Semuanya dapat pahala gede semua, ya kan? Semua dapat pahalanya. Karena ente mau ngerjain. Tapi kalau nggak ngerjain, nggak apa-apa, nggak dosa, ya kan? Nggak tercela. Tapi sebaliknya kalau nggak ada satupun yang ngerjain, dosa kabeh. Semuanya jadi tercela. Nah, ini Nabi menggambarkan, andai kata satu rumah itu, walaupun semuanya ya mampu bisa berkorban, tapi andai dia nggak mau berkorban, kecuali hanya satu orang aja dari rumah itu sudah cukup. Artinya udah nggak usah diomong itu keluarga, ya sudah cukup bagus gitulah. Ngerti ya? Nggak dicela itu orang-orang yang nggak korban karena sudah ada satu yang menggantikan mereka. Tapi bagaimana kalau mereka semuanya korban? Oh cakep, bagus, itu yang dimau Nabi. Ya. Kenapa? Ya karena ya bagus semuanya. Ya, karena ingat Pak, pertanyaannya, apakah berarti kalau begitu satu korban berarti buat sekeluarga Pak? Berarti hitungannya semua sudah berkorban. Ngawur itu namanya. Istilah nanti kalau di akhirat, ya satu keluarga itu mau ngelewatin sirot gitu, dikasih satu kambing. Karena yang korban cuma satu orang. Apakah ini bocah keluarga gitu, naikin gitu? Ya kagak. Yang naikin siapa? Yang berkorban. Loh, saya mana kambingnya? Lu korban kagak? Kagak sih. Ya lu kagak dapet. Ya, lu kagak dapet. Gitu, Pak. Ya. Nggak bisa digambarkan ini buat semuanya. Enggak. Kan udah dibilang, satu kambing, satu orang. Patungan aja nggak boleh kok. Ya. Tanyakan aja ulama. Saya, keluarga, saya, istri saya, anak saya, mama gitu ya. Anak saya 5, saya sama istri saya 2, berarti 7. Patungan sama istri saya. Harganya berapa? Mama 3,5 juta kambingnya. Ya, saya 500, istri saya 500. Ngerti, Pak? Anak-anak saya 500 dikumpulin jadi 3,5 juta. Belikan kambing 1. Ini korban atas nama saya dan istri dan anak-anak saya. Sah? Nggak sah tuh, lihat ya. Patungan aja malah nggak sah. Karena harus cuma satu. Ya. Kecuali kalau maksud patungan itu dihadiahkan. Kita patungan, tapi ini semua buat bapak saya. Gitu loh, ngerti ya? Buat korban bapak saya. Buat korban ibu saya. Atau buat korban anak saya. Itu nggak apa-apa. Itu namanya yang lain cuma patungan hadiah. Ngerti? Bukan patungan dalam arti kata sama-sama berkorban gitu. Nggak bisa. Ya. Jadi korban itu bukan satu kambing patungan. Nggak ada. Itu. Makanya satu kambing cuma satu orang. Ya. Tapi dengan satu orang ini bisa menggugurkan ya kesunahan buat yang lain. Kalau andai kata yang lain nggak menjalankan, nggak ada masalah. Karena satu sudah menjalankan. Bukan berarti semuanya sudah berkorban. Enggak. Itu satu. Itu yang perlu apa? Dimengerti. Ya. Yang kedua juga. Nah, tapi katanya kita kalau korban boleh memasukkan orang tua kita, keluarga kita, ya dengan niat pahalanya untuk mereka. Nah itu beda. Anda bicara bukan masalah korban, Anda bicara masalah pahala. Ya, pahala itu ya apa saja boleh Pak. Saya ngajar gini, saya niatin pahala saya ngajar ini ya Allah, pahalanya buat saya juga ya Allah, berikan juga pahala saya ngajar ini buat kedua orang tua saya, ya yang masih hidup atau sudah meninggal, buat anak-anak saya, buat istri-istri saya, buat keluarga saya. Ya, saya niatkan pahalanya buat mereka semua. Mereka biar semuanya dapat pahalanya. Bolehkah? Boleh. Kalau pahala lo bagi-bagi, boleh. Ya, itu pun tidak mengurangi pahala buat ente. Bukan berarti kalau dibagi-bagi terus kurang pahalanya. Enggak. Ya, itu boleh, Pak. Itu. Ya.
Jadi kalau pahala boleh. Makanya kalau tahlilan kan gitu, kita sudah tahlilan, kita jadikan pahala yang kita bacakan dari Fatihah kita, daripada Quran kita, dari tasbih kita, ya kan? Dari sholawat kita, dzikir kita, istighfar kita. Untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Terus kepada kedua orang tua kita, orang tua sebutin namanya. Selesai? Wal muslimina, wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minat. Lengkap. Deh, kena. Semua dapat nggak pahalanya? Dapat. Boleh. Boleh. Kalau pahala dihadiahkan kepada siapa saja, boleh. Ya. Itu Pak, itu pahalanya. Oh, pahala itu beda sama korban. Orang korban itu dapat pahala. Ya, pahalanya kita bagi-bagi semua. Boleh. Dapat semuanya tuh. Dapat pahala korban. Iya, semua dapat. Tapi yang dapat kendaraan siapa? Ya satu orang. Yang itu. Ya, yang korban doang. Yang dapat kendaraan dulu ya. Itu yang korban doang. Yang lain, ya enggak lah. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi kurban itu ya kalau satu keluarga ya satu aja sudah ada yang mau kurban, sudah dikategorikan cukup bagus, tidak aja. Yang lain nggak usah ditekankan. Ya, tapi bukan berarti kalau begitu ente sudah dapat keuntungan. Tidak, tidak. Ya, itu kurban itu manfaatnya banyak, Pak. Satu buat kendaraan, dua buat pahala, tiga nanti ada juga buat tolak bala. Tuh, ya. Itu buat tolak bala, termasuk itu adalah korban ya. Makanya korban ini punya manfaat yang begitu besar daripada apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintahkan untuk itu semua, untuk supaya kita jangan sampai ninggalin korban ya, jangan sampai tinggalin. Kemudian kita lanjut lagi, Pak, setelah sudah selesai pembahasan mengenai kurban ya. Walaupun masih banyak hadis-hadis yang lain, Pak. Kita nyingkat waktu aja. Ya, seperti kurban itu termasuk buat tolak bala. Itu tolak bala, Pak. Munjiat, ya. Termasuk daripada perkara yang bisa menyelamatin seseorang. Gara-gara ente kurban, alhamdulillah ente selamat, ente. Tahun ini yang semestinya kena musibah, nggak jadi kena, dihilangkan. Kenapa? Karena pernah kurban waktu kemarin. Itu. Makanya jangan ditinggalin. Kemudian orang membicarakan masalah di dalam susunan yang saya tulis di sini ya. Bagaimana hukumnya bai' al-udhiyah? Nah, bagaimana orang menjual? Karena ini masalah itu ya, daripada kurban kita ya dijual gitu. Maksudnya kulitnya atau jeroannya atau kepalanya atau kakinya ya, atau apanya lah daripada binatang itu. Bolehkah itu dijual? Jawabannya dikatakan dalam riwayat hadis Nabi mengatakan man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual daripada kulit kurbannya ya, maka gugur kurbannya. Kurbannya itu gugur. Maka itu tidak berkorban itu namanya. Jadi saya korban kambing, setelah dipotong segala macam, kulitnya saya jual. Ya, saya yang korban, saya jual. Nah, gugur, ya. Berarti Anda tidak jadi berkorban. Nah, itu gimana itu? Ya udah, itu cuma motong kambing doang. Nilai kurbannya hilang karena ente menjual. Jadi apapun daripada binatang itu, mau kepala, mau kaki, mau dengkul, mau apa, mau jeroan, mau kulit, semua tidak boleh ada yang dijual. Oleh siapa? Nah, satu, oleh pemilik yang korban. Saya punya kambing ini, saya korbanin ini kambing, saya setelah dipotong kulitnya buat apa? Saya jual aja. Oh, batal kau, ya. Kurbannya kamu jadi apa? Batal. Itu kalau saya yang punya. Nah, bagaimana kalau saya kasih ke musola, ke masjid? Terus masjidnya yang menjual. Ya, panitianya yang menjual. Nah, jawabannya orang jual beli itu adalah milik. Ngerti ya? Bukan itu, apakah itu korban itu kulit itu miliknya panitia? Halo? Bukan.
Loh, bukan milik sampean kok sampean ngejual, itu model apa itu? Sampean pinjam motor orang atau ada motor orang terus saya jual gitu. Motor-motor ente yang saya jual saya gitu. Nggak disuruh, nggak ini, terus saya jual. Sah nggak jual belinya? Ya nggak sah, haram. Panitia yang dosa. Itu bukan milik kamu, kenapa kamu jual? Ya, orang mau jual itu kalau milik kamu. Ini milik kamu bukan, Bib. Ya, terus kamu ngejual atas dasar apa? Disuruh sama yang punya? Ya enggak sih. Minta izin sama yang punya? Ya enggak sih. Kalau minta izin atau disuruh dan dibolehkan, ya gagal itu kurbannya orang itu jadi apa? Gagal karena dia mengizinkan. Kalau nggak diizinkan ataupun nggak pakai ngomong, ente aja langsung jual gitu, maka dengan sendirinya menjadi gugur, ya. Apa dosa, bukan gugur korbannya, nggak. Kalau dia nggak dosa, dia nggak tahu apa-apa, itu yang punya kambing itu nggak tahu dia. Karena di sini kan nggak tahu lu jual kakak jual, ya. Cuma yang jual itu yang dosa. Kenapa? Karena bagaimana Anda bisa menjual sedangkan itu bukan milik kamu, ya, bukan milik kamu. Terus buat apa, Bib? Ya kasihkan orang. Kasihkan orang gitu. Nah, itu kalau dikasihkan orang, itu ada dua nilai hukumnya. Ya, kasihkan orang nih, Pak. Umpama nih, kulit, ya. Ada kulit nih. Satu kulit sapi saya kasihkan buat saudara ini, ya. Satu kulit sapi saya kasihkan buat Pak Mada. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Boleh. Umpama kan kadang-kadang istilah kata ya mungkin mereka mau pakai buat apa gitu ya. Kalau zaman dulu hampir kayaknya ya zaman dulu nggak ada yang makan kulit, Pak, ya. Orang kita doang yang makan kulit. Jadi kalau bilang ya kita nanti dipotong-potong, Bib. Ya kalau dipotong dimakan. Nah, kalau nggak dipotong nggak dimakan, itu dibuang kok, Pak. Kalau utuh gitu kan gede kan bisa dijual, istilahnya bisa dipakai buat beduk, bisa dipakai apa kan gitu ya. Itu bisa tuh laku tuh. Tapi kalau dipotong-potong gini-gini terus dijual gitu ya, mau beli siapa? Sampai ya apa? Ya susah. Nah umpamanya, ya udah, ini kulitnya saya kasihkan buat pamada satu, ya kan? Kalau dipotong kan rusak. Beda pamada satu, buat ini satu. Kebetulan nih Pak, ini saya kan buat contoh, ya buat contoh. Umpama, saya kan dua kulit ya, ini paling cip dari tahun nih, dua kulit. Satu saya kasihkan ini, satu kasihkan ini Pak Mada. Ya Pak Mada ini orang kaya, ngerti nggak? Orang mampu, bukan orang miskin. Boleh terima? Boleh, nggak apa-apa. Orang korban itu boleh, orang kaya boleh dikasihkan Pak Mada. Yang satunya kasihkan ini. Lah ini bapak ini atau saudara ini miskin, umpama gitu ya. Miskin dia nggak punya. Nah, dia terima tuh. Kemudian dua-duanya ini bingung, buat apa saya? Mau bikin beduk yang enggak, mau di ini yang enggak, ngerti ya? Mau dimakan juga enggak. Terus enaknya diapain ya? Jual. Dengar nggak? Solusinya dijual. Bolehkah, kembali nih, bolehkah ini dua orang menjual kulit tadi? Jawabannya, kalau yang miskin boleh menjual. Yang Pak Mada tidak boleh menjual. Nggak boleh. Ya. Kalau ini boleh, karena dia miskin. Saya miskin, lah ngapain buat saya? Saya butuh makan, saya butuh duit, bukan butuh ya kulit mau diapain gitu, ibaratnya. Daripada dibuang, daripada ini saya jual, kata si miskin. Boleh? Boleh. Yang miskin tuh Pak, jualan. Ya. Lah Pak Mada boleh jual nggak? Nggak boleh. Lah kalau nggak dijual, ini buat apa? Lo mau nggak? Bisa manfaatin nggak? Mau dipakai nggak? Enggak sih, saya nggak. Ya kasihkan orang miskin. Paham nggak? Solusinya bukan berarti dibuang, bukan dibasiin, dirusakin. Enggak. Ya. Atau juga bukan dijual, nggak boleh. Karena dia orang mampu. Terus buat apa, Bib? Ya, lu jangan terima, kasihkan aja buat yang nggak mampu. Kasihkan orang yang mampu boleh nggak? Boleh, asal tidak dijual. Asal dia mau dimanfaatin. Ya udah, saya kata ini mau, saya mau bikin beduk. Silahkan kasihkan dia. Berarti ya, gitu. Kalau nggak ada yang mau, yang mampu, Bib. Terus apa? Kasihkan orang miskin. Kasihkan orang miskin. Boleh, boleh. Kasihkan orang miskin. Nah, nanti orang miskin yang jual. Itu buat dia. Ya. Paham ya?
Jadi yang namanya apa itu kulit, kepala, kaki, daging, jeroan, pokoknya kabeh seisi apa namanya kurban ya. Dari ujung apa tanduk itu apa namanya sih? Tanduk ya. Ya, sampai sepatu sepatu sapi, juga sepatu kuda. Nah, kan itu kan kaki kan ada sepatunya ya, diprotolin tuh. Ya. Karena nggak bisa dimanfaatin, dibuang. Nah, kalau mama bisa dimanfaatin, nggak bakal dibuang, Pak. Coba aja. Sekarang ya kita nggak buat apa, Bib? Kulit apa namanya kaki apa kaki sapi itu apa sepatunya ya, Mbak ini. Buat apa? Nggak ada yang makan, nggak ada yang mesti dibuang. Sekarang, tahu-tahu ada penemuan baru, ya, ada penyakit yang butuh obat dipakai dibuat dari sepatu sapi. Satu pasang itu, Pak, umpama dihargai 100.000. Kira-kira orang semuanya mau nyari nggak itu? Nyari ya, Pak. Ya. Dulu dibuang, dulu nggak dipakai. Nah sekarang dibutuhkan. Nah kalau gitu bagaimana? Ya jawabannya ya sama. Ya tetap nggak boleh dijual. Ya karena kita nggak pakai ya dibuang begitu saja. Siapa yang mau konsumsi? Konsumsi enggak, dimanfaati juga enggak. Ya kita buang ya. Itu. Nah jeroan juga sama. Andai kata babatnya ususnya itu umpama ya. Orang sekampung nggak ada yang mau makan, Pak. Umpama. Karena dianggap itu kolesterol atau kan banyak orang Betawi juga banyak tuh. Dikasih babat kambing nggak mau. Ya. Kalau babat sapi mau. Babat kambing banyak kan? Nggak mau. Nah terus kalau nggak mau diapain? Paksa gitu. Ya nggak mau. Ya. Dikasih juga dibuang sama dia. Siapa yang mau makan? Kata dia nih. Kan ada kan orang yang nggak mau kolesterol. Umpama ya. Nggak mau. Ya mau nggak mau dibuang, Pak. Dibagi nggak bisa, orang tahu nggak ada yang mau. Ya. Dijual juga nggak ada yang mau. Beli nggak ada yang mau. Terus mau diapain nanti? Mau dibersihin gitu. Terus habis itu diapain? Potong-potong. Terus bagiin. Orang yang nggak ada yang mau. Ya udah, diapain? Jadi buang. Ya kan? Buang. Mak mau nggak mau, Pak. Ya namanya orang nggak mau, itu buang lah. Ya. Nah, jadi yang namanya binatang kurban itu yang perlu ditekankan di sini, ya. Itu apa di sini tidak boleh dijual. Nah, yang kalimat tidak boleh dijual oleh siapa? Satu, yang berkorban. Jelas ya? Kan yang punya kan? Saya yang korban. Nanti kulitnya saya mau jual. Nah, itu nggak boleh. Batal kau punya korban. Satu, nggak boleh. Kedua, boleh nggak dijual oleh panitia? Oh, yang nggak boleh, haram. Kenapa? Panitia bukan memiliki apa namanya itu kulit tadi. Kulit kan bukan punya panitia. Korban kan punya. Yang orang jual itu harus milik sendiri. Itu bukan milik kamu. Nanti ya, kamu cuma jadi panitia doang. Panitia pelaksana, bukan memiliki. Terus kalau gitu gimana? Ya nggak boleh jual. Bagaimana kamu menjual atas dasar apa kamu? Oh saya sudah minta izin, Bib. Lah kalau minta izin beneran gitu, batal itu. Yang izin itu. Yang punya korban itu langsung batal. Karena dia mengizinkan. Yang mau, saya nggak ngizinin, bisa nggak tahu apa-apa. Ya berarti ini nggak boleh. Jual bukan milik sendiri. Nah kalau ternyata diem-diem panitia menjual, bagaimana itu? Apakah korbannya batal? Enggak. Kalau itu orang yang nggak tahu sama sekali, paham ya? Dan dia tidak menyuruh, tidak mengizinkan, ya nggak batal. Itu urusan selesai. Kan amanat buat ente. Jelas? Amanat. Ente nggak melaksanakan, tanggung dosa. Ente nanggung dosa. Ya, itu. Karena itu suruh menjalankan, tapi ente nggak menjalankan, nggak jalannya amanat. Nah itu katanya disalurkan, bukan untuk dijual. Anda tidak berhak untuk menjual. Jadi kalau panitia tetap menjual tanpa sepengetahuan, nanggung dosa sendiri itu panitia. Sedangkan yang berkorban nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, nggak ada masalah buat dianya, karena dia nggak tahu apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah yang tidak boleh menjual lagi? Ada. Siapa? Orang yang mampu. Orang yang mampu ya dikasih kurban, apa dikasih kepala, dikasih kaki, dikasih apa, terserah. Dikasih kaki nggak tahu apa. Boleh dikasih. Jelas? Boleh nerima, ya. Amanda dikasih kulit,
Terus ada orang mampu, diterima sama dia. Tahu-tahu dia apain? Dijual. Wah, haram. Dia yang haram. Lah yang punya ini gagal nggak? Ya enggak, itu nggak ada urusan. Kan saya udah kasihkan, ngerti ya? Lu aja yang dosa. Karena lu gak boleh menjual. Lu boleh memanfaatkan, boleh nerima untuk dimanfaatin. Tapi kalau ente mau jual, ente orang mampu, hukumnya haram. Tidak boleh menjual. Terus buat apa? Ya jawabannya, kasihkan aja orang yang mau. Ya, apakah orang miskin, orang nggak mau. Nah, tinggal satu. Ya, satu-satunya ini nggak bakal kepake, Bib. Mau nggak mau, ya tetap kita harus dijual. Jawabannya, ya kasihkan orang miskin. Ngerti ya? Nanti orang miskin itu yang boleh jual. Orang miskin boleh, ya. Orang miskin aja yang boleh menjual. Itu, Pak. Ya, selain dari itu tidak diperbolehkan. Ya. Nanti kalau mau korban, boleh panitia supaya nggak pusing, nggak ini nyari. Ini kira-kira yang miskin siapa ya di musola sini? Itu. Oh, marbot, umpama ya, nggak punya. Oh, itu nggak punya. Oh, ini emang nggak punya itu orang. Ya. Nah, ini alhamdulillah ini ada 3 sapi. Ya udahlah, umpama kasihkan aja buat 3 orang itu. Nanti ya, satu. Umpama gitu, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Atau tapi ini ada 6 orangnya. Tapi ini cuma 3. Umpama, ya udah kasihkan 6 orang. Jadi Pak, ini satu kulit berdua ya. Satu kulit berdua ya. Jangan dipotong. Nanti potong kan nggak bisa dijual kan. Paham? Satu kulit, ini buat kamu berdua ya. Satu kulit buat kamu berdua ya. Iya. Nah, sudah, nanti kamu saya kasih itu kulitnya. Ya udah terima. Itu. Nah, nanti panitia ya dengan kebijakannya, dengan kebaikannya, biasanya panitia nyari, Pak. Kira-kira yang mau beli kulit siapa? Nanti ya. Kalau dulu yang saya tahu itu ada yang muter nyari ya, atau kita hubungin, mereka datang. Kan gitu dulu. Ya, sekarang nggak tahu. Tahun terakhir itu nggak ada yang datang. Bahkan kita mau jual itu sampai ke tempatnya itu, jawabannya sudah nggak mau, ya nggak mau. Kulit kambing banget setumpuk saya dijual itu sama nggak ada yang mau, nggak mau. Mumetnya aja, bingung kan? Itu buat apa? Ditaruh di rumah basi, wow, ya nggak ditaruh. Mau kemana? Ini mau tak kirimin satu kulit kambing, ya nggak mau juga. Bingung kan? Ya buang. Terus mau diapain? Halo? Nah, ya karena nggak kepake. Mau diapain? Ya, itu kambing itu lebih repot. Nah, makanya panitia yang paling bagus, panitia mencari dari sekarang. Siapa yang bakal beli? Gitu, Pak. Ya. Jadi bicarakan ini berapa nih kambing. Ya cari 1, 2, 3 tempat orang yang mau beli siapa. Harganya kira-kira mana yang paling bagus ya. Oh, sini mau Pak, sekian. Nanti di kilo ya Pak ya. Per kilo umpama anggaplah masalah 20.000 umpama ya. Umpama atau 50.000 ya sudah 20.000 ya, 20. Nah, nanti yang sono berapa? 15, Pak. Yang sono 17, Pak. Yang itu bagusnya 20. Ya udah, saya jual sama kamu. Nanti kamu datang aja bisa nggak? Ya udah bisa. Nanti saya ke masjid ya. Ya udah. Datang ada berapa? Ini ada 3 nih. Umpama ya. Gitu. Ya udah. Nanti ini yang ini ya diberikan buat ini tadi mau berapa? 5 orang, 6 orang. Nih Pak, ini sapi ini kulitnya semua ya. Ini secara umum semuanya ini buat kalian berempat atau kalian berlima atau kalian berenam, ngerti? Ini buat semua kalian, buat kalian semua nih. Di 3-3-nya atau 4-4-nya buat kalian semuanya. Terus jadi bukan satu-satu, nggak usah, buat kalian semuanya. Udah. Nah, kalian seperempat itu Bu, jual ya. Iya, kita sepakat ya kita jual. Iya, udah. Kamu yang jual ke ini orang, bukan panitia. Jelas. Panitia cuma datangkan ini pembeli, kumpulin ini yang mustahik, gitu ya, yang mau jual, biarin ini sama ini transaksi, kasih tahu bahwa kemarin udah janjian 1 kilo 20.000. Iya kan Mas? Iya. Setuju kan itu mau, nggak apa-apa Pak. Nah, timbanglah itu, ya. Semua jadi satu tuh, 3-3-nya. Nah, kalau cuma kamu satu, kan jadi repot. Repotnya sapi yang gemuk satu, yang satu ini gedean, satu kecilan. Kan nanti timbangannya ini 20 kilo, yang ini cuma 15 kilo, kan gitu kan. Kalau jadi ke satu kan enak. Jadi ke satu timbang berat. Dapat berapa ini? 50 kilo Pak. Semuanya.
Nah 50 kilo kali 20 piro? Hah? 1 juta. Nah 1 juta berapa orang? 6 dibagi 1 juta bagi 6 umpama begitu ya. 5 orang ya bos, 5 bagi 5 per orang umpama 200 itu urusan dia sama ini nanti Pak, selesai. Itu begitu ya untuk masalah penjualan. Jadi bukan panitia menjual, tapi yang menjual itu yang menerima, dan yang menerima harus orang miskin ya. Satu orang mampu itu nggak boleh jual, punya ente kasihkan aja sama orang lain gitu, kasihkan ya. Kalau ente nggak mau manfaatin ya kasihkan, Anda tidak berhak untuk menjual. Kalau tetap dijual ya lu haram, lu menjual barang haram. Dosa-dosa tanggung sendiri, bukan dosanya yang korban. Korban nggak tahu apa-apa ya. Itu pelajaran buat kita ya, bahwasanya menjual itu tidak diperbolehkan. Itu jadi apakah itu kulitnya, mau dagingnya, mau apa, mau kepalanya, mau kakinya, mau apa lagi, apa, minyaknya atau lemaknya atau tulang-tulangnya gitu kan, buat yang jualan bakso dijual gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu Pak. Dikasih ke tukang baksonya ngejual ya, nggak boleh juga kalau dia orang mampu ya. Tapi kalau dia orang nggak mampu boleh, karena itu untuk dikonsumsi ya, bukan untuk dijual belikan. Dan biasanya orang yang menjual bakso yang nggak mampu lah umumnya ya, bukan orang-orang kaya gitu. Kemudian dikatakan pula, jadi sudah selesai ya masalah jual beli tidak diperbolehkan. Fal udhiyatu sunnah muakkada fi haqqil hayy al qadir wa tujzi anhu wa an ahli baitihi wa qila wajibatun. Yang namanya sunnah udhiyah ini sunnah muakkadah ya, ditekankan ya, bagi orang yang masih hidup dan orang yang mampu ya. Ini berlaku untuk dia dan juga buat keluarganya ya. Artinya keluarganya kalau umpama dia berkorban, keluarganya sudah tidak ditekankan untuk berkorban. Kalau mau lebih bagus ya. Kalau pahala boleh dibagi. Sebagian ulama mengatakan itu wajib korban itu. Sebagian mengatakan cuma sunnah muakkadah. Kita lebih pendapat sunnah muakkadah. Wa ammal mayyitu fala tajibu anhu 'inda ahadin min ahli ilmi ya. Ma lam yusi biha au yundiruha qabla wafatihi. Kemudian untuk orang mati itu tidak diwajibkan sama sekali ya untuk berkorban. Sepakat, nggak ada yang mewajibkan orang mati korban, itu nggak ada. Kecuali kalau orang itu berwasiat. Ya, ada wasiat. Karena saya udah sakit-sakitan di Mama ya. Ini saya kan mau Idul Adha, ya. Tapi yang namanya umur nggak tahu. Terus dia bilang anaknya atau keluarganya, kalau sampai saya mati, ya belum sampai Idul Adha, tolong ya saya tetap mau berkorban, ngerti ya? Tolong bikin korban buat saya, ya. Itu pelaksanaan korban hukumnya wajib, karena dia berwasiat. Asal mati sebelum korban, ya. Panjang umur, ya korban sendiri itu namanya, ya kan? Korban sendiri. Kan loh kok kalau gitu memang ada, ya ada Pak. Orang kadang-kadang kan orang sakit-sakitan. Ya, dia mampu, dia pengen berkorban, tapi saya lagi ngap-ngap sakit di rumah sakit. Dia mikir ini nanti waktunya korban, ini saya mati gimana sebelum masuknya? Ya, nanti nggak ada yang ngorbanin buat saya. Jadi saya Pak, wasiat. Boleh ya. Berwasiat untuk mau berkorban. Maka hukumnya pelaksanaannya wajib. Atau nadar, memaintain nadar. Pokoknya ini saya dapat rezeki ini ya, saya mau korban. Nah, alhamdulillah dapat rezeki ya kan ya. Terus ente wajib berkorban. Gitu, Pak. Begitu pas satu waktunya ya harus motong, wajib itu. Karena itu sudah nadar ya. Itu hukum wajibnya. Sisanya hukum secara umum sunnah.
Waqtalafu fi sihhatiha idza dhubihat anhu bighairi wasiyatin hal tasih am la. Ala sasaran titik akwal. Sekarang bagaimana ada pertanyaan. Ini orang udah mati, ya. Mungkin bapak kita, nenek moyang kita udah mati dulu ya. Haji Aspas sudah meninggal, ya, istrinya udah meninggal, ibunya pamada. Terus pamada mau korban, ya kan? Atas nama bapaknya. Nah, kalau atas nama bapaknya, ya sampean korban dulu buat sampean tetap satu plus satu buat nama orang tuanya. Itu namanya korban buat bapaknya. Bukan ente jaga ke korban. Lu korban kagak, korban buat orang tua yang udah mati. Iya, lah kan model, Pak. Jadi barat orang bilang hujan, payungnya kasih ke orang. Suruh biar nggak kena hujan. Lu sendiri kehujanan. Lah model. Lu pakai dulu satu, yang satu lu kasih ke buat yang meninggal. Gitu. Nah, bolehkah memberikan kurban, ya, artinya mengatasnamakan orang yang sudah mati? Jawabannya ada 3 pendapat, ya. Dengan catatan orang mati itu tidak berwasiat. Ya kan? Ya sekarang kan orang tua kita yang sudah lewat, ya kan nggak ada wasiat, Pak. Ya, nggak ngomong kan? Nggak ngomong, ya. Itu udah meninggal, nggak ngomong. Tapi saya mau korban buat orang tua saya. Boleh nggak? Jawabannya ada 3 pendapat. Ya, yang pertama pendapat mengatakan tasih wa huwa madhabul Hanafiyah wal Hanabiyah wa yasilu sawabuha. Jawabannya kata madhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan orang berkorban untuk orang yang sudah mati atas nama dia, bukan pahala doang, atas nama dia, korban atas nama dia, itu hukumnya sah-sah saja, boleh, dan tetap sampai kepadanya, pahalanya pun sampai buat dirinya. Sempurna. Jelas? Boleh. Nah, tuh, boleh. Selesai. Makanya kadang-kadang sekarang kan banyak tuh, Bib, saya mau korban. 2 ya, Bib. 1 atas nama saya. 1 lagi buat ibu saya. Atau bapak saya. Almarhum. Nah, mumet nggak ini? Waduh, ini foto yang mati itu. Bagaimana nih? Kita mau boleh apa enggak nih? Ada 3 pendapat. Nanti ya, karena ada 3 pendapat, ya udah ikutin aja yang boleh. Kenapa susah ngikutin yang nggak boleh? Ngerti ya? Ya udah, bolehin, biarin aja tuh, ya boleh sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau mengatakan boleh untuk kurban kepada orang yang sudah meninggal daripada dunia. Kemudian, ya. Yang kedua, la tasih illa idza awsa bihal mayyit wa huwa madzhab Syafi'i. Nah, madzhab kita nih. Madzhab kita ini mengatakan kalau berkorban atas nama orang tua kita atau siapa keluarga kita yang sudah mati, dia tadinya nggak berwasiat, cuma mau kita aja atas nama dia, jawabannya nggak sah. Nggak sahnya berarti nggak boleh. Paham? Menurut madzhab Imam Syafi'i. Ya, nggak boleh. Paham? Nah, jadi kalau itu ketemu Ustadz dan Syafi'i mengatakan itu nggak boleh, korban mati nggak boleh, itu madzhab Imam Syafi'i. Ya udah nggak apa-apa, nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi apakah kita wajib harus ngikutin pendapat satu pendapat itu? Tidak. Boleh saja kita menggunakan pendapat yang lain, ya. Ya istilah kata ya sak seneng sampean, sampean mau milih yang mana gitu ya. Oh, untuk korban ini aku maunya ikutin pendapat yang membolehkan, ya sudah korban aja, paham ya? Ikuti sana, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, ya. Masyarakat awam boleh memilih kemana gitu, itu Pak. Makanya kita nggak pernah, nggak istilah kata di masjid di mana nggak ada yang mengatakan korban untuk orang mati tidak sah, tidak boleh, nggak ada yang ngomong gitu. Walaupun dalam pelajaran pengajian fikih mengatakan tidak sah, tidak boleh, ya kan? Itu dalam madzhab Imam Syafi'i. Sama seperti ini, seperti apa? Zakat fitrah. Ayo. Zakat fitrah kan pakai duit nggak boleh madzhab Syafi'i. Nggak sah tuh. Zakat fitrah pakai duit itu nggak sah. Ya, harus pakai beras. Harus pakai makanan, ya, bukan pakai, ya itu makanan pokok, beras kayak mau kurma kayak gandum kayak gitu. Nggak boleh pakai duit. Tapi madzhab yang lain bolehin, ya kan? Terus kita bagaimana, panitia? Ya terima aja. Yang mau pakai duit ikut yang madzhab sono, yang mau pakai apa beras ya ikut madzhab
satunya, udah gitu aja, fleksibel. Panitia harus bisa menerima duanya, nggak usah nggak usah saklek gitu ya. Harus begini, nggak. Kita nggak usah maksakan orang gitu. Selagi masih ada yang membenarkan. Nah ini madhab ini membenarkan madhab daripada Imam Ahmad bin Hambal dan juga madhab Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Ya sudah boleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kecuali dengan wasiat. Ya kalau nggak ada wasiat nggak boleh. Yang ketiga asal tukurah wa madhab Imam Malik, ya dikatakan dimakruhkan. Loh, ya makruh artinya ya sebagusnya sih buat orang yang hidup gitu bahasanya. Lu kok dikasihin yang mati? Udah mati udah. Ngerti? Istilahkan makruh kan berarti kan kurang cocok gitu. Yang cocoknya kalau korban buat orang yang hidup, bukan yang mati. Tapi Imam Malik tidak mengatakan tidak boleh, tidak mengatakan tidak sah. Ya. Nah, kalau memang boleh-boleh saja, ya udah. Kan banyak orang kadang-kadang keluarga umpama ya, saya mau potong sapi bib. Kemudian istri saya, anak saya 3, berapa? 5. Ibu saya mati udah. Bapak saya mati udah. Nggak masukin. Ngerti nggak? Bolehkah? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ikut pendapat daripada ya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Malik mengatakan cuma makruh saja, tetap sah-sah saja. Tapi makruh. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau buat panitia apa yang kita harus ambil? Tiga-tiganya kita pakai. Ya, yang mau pakai makruh silakan, yang mau pakai boleh silakan, yang mau nggak mau boleh silakan, yang nggak boleh ya nggak usah gitu. Kan lu nggak mau, memang nggak boleh udah. Ya, tapi saya mau korban. Ya udah berarti ente mau cari yang boleh. Nanti ya, itu. Kemudian, wa yasihu an tudba udhiyah mustaqillah bin niyyah an yakuna sawab li abika al mutawaffa wa tanwi isyraq walidatika al hayya fi sawabi. Kemudian juga boleh orang berkorban satu ya dengan niat pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal dan juga buat orang tua saya yang masih hidup. Mustaqilah. Nah, ini kalau saya gambarkan begini, umpama ini, saya beli kambing 2, ya, 1 buat saya sendiri. Ya kan saya sendiri kan lebih ditekankan, bukan yang mati kan. Saya lebih ditekankan. Masa saya mau korban buat yang lain saya sendiri enggak? Kan aneh gitu. Jadi saya beli 1, ya, ini korban saya. Titik. Ya. Kemudian saya beli lagi 1. Ini saya korban juga, tapi ini nanti pahalanya khusus. Ini yang ini nih pahalanya khusus buat ibu saya yang sudah meninggal, umpama ini, dan bapak saya masih hidup, karena ada yang meninggal yang hidup. Ya, atau buat ibu saya, dua-duanya, ibu saya dan bapak yang udah meninggal semuanya. Bolehkah? Boleh. Ngerti ya? Jadi bagaimana caranya? Jadi artinya dua-duanya yang korban siapa? 1 orang. Ngerti ya? Ini kambing punya saya korban. Ada kamu buat saya. Ini kambing saya korban, tapi pahalanya buat orang tua saya. Ini ya kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Ya, boleh pahalanya buat dia. Itu Pak. Atau kita gunakan mazhab Imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini korban atas nama bapak saya yang udah meninggal. Ya, tapi 1 ya. 1, bapak saya meninggal, bapak nggak boleh, bapak saya, ibu saya nggak boleh. Ya kalau mau korban kambing ya 1, ya atas nama siapa itu, bukan atas nama semuanya. Soal pahalanya buat semuanya, ya boleh. Jadi kalau pahala boleh dibagi buat semua, tapi kalau korban ya ditentukan per individu, ya. Kemudian maka dikatakan di sini wa yasihu an tastarikahuma fi thawabi udhiyatik allati tadbahuha an nafsik wa huwa minal bir wal ihsan bihima. Maka dikatakan malah sebagusnya kalau sampean korban ya atas nama diri Anda sendiri, Anda niatin ya pahalanya buat saya, buat anak istri saya, buat kedua orang tua saya,
buat saudara-saudara saya. Jadi sekeluarga semua dapat pahalanya. Itu dia bagus, sunnah. Ya, pahala gitu. Mengucapkan seperti itu. Tapi nggak usah ngomong, Ustaz, nanti itu kurban sama saya ya Ustaz ya. Nanti pahalanya buat, emang saya kurir. Suruh nganterin pahala-pahala satu-satu gitu. Pahala itu urusan ente. Lu yang bagiin. Ya, di TF. Itu. Ini enggak. Kira yang sekarang kan gitu. Nyumbang masjid, musola, 200.000. Pahalanya buat kedua orang tua saya, kakek saya, nenek moyang saya, suami saya, ya anak-anak saya, saudara saya. Wah, anak-anak. Fatihah. Ya capek. Ini musola itu pengurusnya di kurir itu. Di kurir arwah ya. Nggak perlu, itu sebetulnya nggak perlu. Ya, cukup pahalanya itu urusan ente. Ngerti ya? Urusan ente. Nanti saya sedekahin, saya niatin itu buat orang tua saya ini. Gitu. Pengurus nggak tahu apa-apa, terima aja sudah. Dari siapa ini? Hamba Allah. Lebih bagus. Dari hamba Allah. Pahalanya buat Pak apa namanya itu Haji Aspas. Buat ya ketahuan itu hamba Allah Haji Aspas. Berarti anaknya ini. Ya anaknya ya cucunya tuh. Ya. Terakhir ya pengirim Bapak Haji Mada. Lempret. Katanya hamba Allah. Iya kan? Dibilang hamba Allah, ujungnya apa? Ada nama pengirim. Ya itu bukan nggak mau disebut Pak, itu apa disebut itu. Udah kasihkan aja, udah nggak usah ngomong apa-apa. Ini pahalanya, udah nggak usah ngomong pahalanya, nggak usah apa, itu urusan ente yang sebetulnya begitu. Ya, cuma orang kita maunya, ya sebutin. Ya kayak, nah itu kan berarti kan kurang bagus. Ya. Kemudian dikatakan hukmul udhiyah sunnah muakkada wa hiya min sunanil kifayah wa hiya afdal min sadaqat tatawwu lil ikhtilafi wujubiha fi ummin nahar. Sunnah muakkada wa ma'na kaunha sunnah kifayah mauqad sunnah li kulli ahadin minhum suqut talab bi fi'lil ghair la husul thawab liman lam yaf'alhu. Oh. Jadi sunnah kifayah itu artinya kalau yang mengerjakan dapat pahalanya, yang lain nggak dapat dosanya, nggak disalahin, tapi nggak dapat pahalanya kecuali diniatin. Ida atabiha wahidun, nih perhatikan keterangannya. Ida atabiha wahidun min ahli baitin wahum man kanu fi nafaqatin wahidah fayasqutut talab do ya fayasqutut talab anil baqiyah. Kalau satu keluarga itu ya saya memberi nafkah masalah satu keluarga terus kemudian semuanya mampu tapi satu yang berkorban, maka yang lain sudah tidak dituntut ya, istilahkan tidak dianjurkan, tidak dituntut untuk berkorban. Wasawabu yahtassu bil fa'il wa innal Imam Rami ismil al-jumi'. Pahalanya yang sesungguhnya hanya untuk yang korban. Dia yang korban ya pahala buat dia. Kecuali kalau dia niatkan buat yang lain. Tapi ada ulama lain mengatakan enggak, kalau satu keluarga bapaknya korban ya semua dapat pahalanya. Dapat pahala lupa ya, bukan dapat kambing ya. Kendaraan nanti sendiri, bukan ini. Tuzi hadis sya'an wahid faqat. Satu kambing cuma buat satu orang, bagaimanapun caranya. Patungan juga boleh ya. Apalagi dikasih nama buat semua ya. Wa yajuz an yusyrik ma'ahu ghairuhu fit thawab. Ini lebih dijelaskan. Yang dibolehkan itu untuk yang lain-lainnya digabung, itu juga cuma sekedar apa? Pahala. Ya saya korban, ini niatnya saya, ya korban saya. Dan pahalanya buat semua sekeluarga saya, anak, istri, segala macam boleh, pahala. Nanti ya, yang dipasukan itu cuma pahalanya, ya. Wa yajuzu an yusyrika ma'al baiti li'anna al-udhiyah sunnah 'anil kifayah wa tasihhu at-tadhiyah bidzakar wal unta ya min bahimatil anam bisyarat an tatawafar fiha syurutul mu'tabarah. Kemudian boleh korban pakai yang kambing laki, kambing perempuan. Sapi laki, sapi perempuan boleh-boleh saja. Tapi asal sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Nanti kan lihat tuh syarat-syaratnya kambing korban itu seperti apa ya. Itu Pak.
Ya, ya udah itu aja. Adapun masalah jual beli tadi sudah dikatakan hukumnya tidak diperbolehkan untuk menjual daripada kurban apapun, ya nggak boleh. Kecuali tadi yang satu-satunya yang bisa menjual cuma adalah orang miskin. Itu pun kalau sudah didapetin baru dia bisa jual. Itu saja ya untuk masalah korban supaya kita semangat. Ayo yang punya kemampuan jangan pelit-pelit untuk kita berkorban karena kembali manfaatnya buat diri kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya ya kalau ada kekeliruan, kekhilafan ya mohon dimaafkan.